Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab Al-Kawakibud Durriyah, syarah terhadap Mutammimah Al-Ajrumiyah. Ini sudah memasuki pembahasan kalam. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wa aqallu ma yata'allafu ay yatarakkabul kalamu min ismaini. Bermula sekurang-kurang ma. Yata'allafu artinya yatarakabu, yang tersusunlah kalam, itu sabit dari dua isim. Jadi karena enggak ada dhamir ini yang kembali kepada ma, di sini ma ini bukan isim, tapi ma di sini huruf masdariyah. Berarti ma yata'allafu kita ta'wil jadi ta'alluf masdar. Jadi susunannya wa aqallu ta'allufil kalam. Bermula sekurang-kurang tersusun kalam, itu sabit dari dua isim. Nah, jadi langsung aja aqallu mubtada. Kemudian masdariyah harfiyah yata'allafu fi'il mudhari' marfu' dan rafa' dhammah. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa, kembali ke al-kalam jadi mubtada. Min ismaini jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf jadi khobar. Bermula sekurang-kurang tersusun kalam, itu sabit dari dua isim. Untuk membuat satu kalam minimal harus ada dua isim. Contoh Zaidun qaimun. Zaidun isim, qaimun juga isim fa'il. Bermula si Zaid itu yang berdiri ya. Walaupun di dalam qaimun ini ada huwa, fa'il qaimun, tapi enggak dihitung. Jadi fa'ilnya isim fa'il itu enggak dihitung. Fa innahuma ismani, al-awwalu mubtada'un was-tsani khabarun. Maka sesungguhnya keduanya Zaidun qaimun itu dua isim. Bermula yang pertama itu mubtada, wasani khabarun, bermula yang kedua itu khobar. Ini beliau menyatakan waqad yuqalu fi qaimin dhamirun. Dan kadang-kadang dikatakan orang, apa dikatakan orang? Fi qaimin dhamirun. Sabit dalam kata qaimin itu ada zamir. Mustatirun yang mustatir, fa'ilun sebagai fa'il, bihi dengannya qaimun. Kadang orang menyatakan qaimun kan isim fa'il. Isim fa'il kalau jadi khabar kan beramal merafa'kan fa'il. Zamir dalam fa'il takdirnya huwa. Berarti Zaidun qaimun bukan dua isim, ada tiga isim. Zaidun satu, qaimun satu, huwa yang ada dalam qaimun satu, jadi tiga. Kenapa musannif menyatakan bahwa contoh kalam yang terbuat dari dua isim yaitu Zaidun qaimun? Nah, ini protes. Kemudian beliau menyatakan waqad yuqalu, kadang-kadang dikatakan orang dalam qaimun itu ada dhamir yang mustatir sebagai fa'il dengan qaimun. Kenapa? Li'annahu ismu fa'il, karena bahwa sungguhnya qaimun itu isim fa'il. Fayasirul misalu mimma tarakkaba fihil kalamu min salasati asma'in. Kalau dalam qaimun ada huwa, fayasirul misalu, maka jadilah contoh itu sabit dari ma, yang tersusun padanya ma oleh kalam daripada tiga isim. Berarti Zaidun qaimun contoh kalam yang terbuat dari tiga isim. Kenapa musannif menyatakan itu dua isim? Nah, fayasirul misalu, maka jadilah contoh itu sabit dari ma, yang tersusun dalamnya ma oleh kalam dari tiga isim. Fakaifa ja'alahul musannifu misalan lima yatarakkabu min ismaini. Maka bagaimana menjadikan akannya contoh, kembali ke misal. Maka bagaimana menjadikan akannya contoh oleh musannif akan sebagai contoh bagi kalam yatarakkabu yang tersusun ia dari dua isim. Kalau kita cek dia tiga kalimat, tiga isim, tapi musannif menjadikannya sebagai contoh kalam yang terbuat dari dua isim. Kok bisa? Nah, itu maksudnya. Bagaimana? Kenapa musannif menjadikan contoh Zaidun qaimun sebagai contoh kalam yang terdiri dari dua isim? Wa yujabu bi annal wasfa ka ismail fa'ili wal maf'uli was sifatil musyabbahati ma'a marfu'ihil mustatiri kal ismil mufradi.
Oh, jawabannya begini, wa yujabu, dan dijawabkan dengan buah sungguh wasaf. Mana contoh wasaf? Ka ismail fa'ili wal maf'ul. Seperti dua isim fa'il dan isim maf'ul. Wa sifatil musyabahah, dan seperti sifat musyabahah. Ma'a marfu'ihi, bersama marfu'nya wasaf. Bersama marfu'nya wasaf yang mustatir ia. Maksud marfu'nya wasaf yang mustatir, isim fa'il bersama fa'ilnya yang tersembunyi. Isim maf'ul bersama naib fa'ilnya yang tersembunyi. Sifat musyabahah bersama fa'ilnya. Itu maksudnya. Nah, dijawabkan bahwa sungguh wasaf seperti isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah bersama marfu'nya yang mustatir, ianya marfu'. Itu seperti isim mufrad. Jadi isim fa'il kalau fa'ilnya dhamir mustatir dianggap seperti satu kalimat aja. Dianggap seperti isim mufrad. Dhamirnya enggak dihitung. Nah, walihada la yabradu fit tasniyati wal jam'i bi khilafi nahwi kum wa nakumu. Karena ini isim fa'il, isim maf'ul bersama fa'ilnya, bersama naib fa'ilnya dianggap seperti isim mufrad. Karena ini la yabrazu, tidak nampak ianya marfu. Tidak kelihatan ianya marfu pada tasniyah dan jamak. Nah, itu. Ketika isim fa'il, isim maf'ul ditasniyahkan, fa'ilnya enggak kelihatan. Qaimani. Tetap yang berdiri keduanya takdirnya huma di dalam. Bukan alif tasniyahnya yang menjadi fa'il. Karena alif tasniyah itu qaimani. Alif tasniyah ya ini tanda tasniyah bukan dhamir. Jadi baik ketika mufrad dia takdir huwa, ketika tasniyah takdir huma, ketika qaimuna takdir hum. Makanya enggak dianggap dhamir. Kalau dianggap dhamir berarti ketika mufrad takdir huwa, ketika tasniyah alifnya yang jadi dhamir. Ini bukan. Alif tetap alif tasniyah. Nah, itu maksudnya. Karena ini tidak nampak ianya marfu' yang mustatir tadi pada ketika tasniyah dan jamak. Bi khilafi nahwi, dengan sebalik seperti kum. Kum fi'il amar, di dalamnya juga ada dhamir mustatir, takdirnya anta, tapi anta itu dianggap satu isim. Kum satu kalimat, anta satu kalimat, jadi dua kalimat, jadi kalam. Kenapa kum dianggap fa'il yang ada dalam kum dianggap satu kalimat tersendiri? Karena ketika tasniyah dia tampak kum koma. Bangunlah kamu seorang, bangunlah kamu dua orang. Jadi yang jadi fa'ilnya alif dhamir tasniyah. Kalau di isim fa'il bukan alif dhamir tasniyah, tapi tanda tasniyah. Begitu juga nakumu. Kalau pas di atas tasniyah kan yakumani, yakumani alifnya itu jadi fa'il. Kalau yakumu baru takdirnya huwa, makanya dianggap satu kalimat terpisah. Dengan sebalik seperti kum wa nakumu, fa inna dhamira fihi kalimatun bi ra'siha. Maka sesungguhnya dhamir dalamnya seumpama kum dan nakumu itu satu kalimat bi ra'siha dengan pokoknya kalimat. Maka sesungguhnya dhamir dalamnya seumpama kum dan nakumu itu satu kalimat bi ra'siha dengan sendirinya, maksud dengan kepalanya, dengan sendirinya. Jadi dhamir kum, anta, dhamir nakumu, nahnu itu dianggap satu kalimat secara tersendiri. Bidalili annahu yabradu fit tasniyah wal jama'. Dengan dalil bahwa sungguhnya dhamir itu tampak ya pada ketika tasniyah dan jamak. Karena kalau kum ditasniyahkan, dhamirnya kelihatan, kuma, dijamakkan kumu. Nah, begitu juga yakumu, yakumani, yakumuna, menjadi fa'ilnya waw nanti dan alif ketika tasniyah dan jamak. Isim fa'il enggak. Nah, itu. Jadi musannif sudah benar memberi contoh. Minimal untuk membuat satu kalam terdiri dari dua isim, contohnya zaidun qaimun. Jadi huwa yang ada dalam qaimun enggak diiktibarkan, enggak dihitung. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian au min fi'lin wa ismin. Jadi min fi'lin wa ismin ini kita ataf kepada min ismaini, dan sekurang-kurang tersusun kalam itu sabit dari fi'il dan isim. Satu fi'il, satu isim, dhahiraini yang dhahir keduanya. Contohnya qama zaidun. Nahu qama zaidun, berdirilah oleh si Zaid. Qama fi'il madhi mabni di atas fathah, zaidun fa'ilnya marfu' tanda rafa' dhammah. Kama satu kalimat fi'il, zaidun satu kalimat isim. Nah, jadilah sebuah kalam. Au muqaddaraini,
atau ditakdirkan keduanya. Fi'il dan isim dua-duanya ditakdir. Nah, yang tadi zahir, contoh zahir qama zaidun. Contoh takdir kal muqaddari ba'da nahwi na'am. Seperti yang ditakdirkan sesudah seumpama na'am. Maksud seumpama na'am huruf jawab. Kadang ajal juga sama. Ajal juga huruf jawab. Seperti seumpama na'am, jawaban liman qala sebagai jawaban bagi orang yang berkata iya. Jadi seseorang menyatakan hal qama zaidun, apakah telah berdirilah oleh si Zaid? Kemudian kita jawab na'am. Na'am, udah. Na'am kan huruf. Mana juga qalamnya? Oh, ditakdirkan na'am qama zaidun. Benar, telah berdirilah oleh si Zaid. Jadi qama zaidun ini fi'il fa'ilnya ditakdirkan, tapi juga bisa disebut sebagai kalam. Terdiri dari fi'il dan isim. Au muqaddaran ahaduhuma faqat. Nah, hukum. Nah, muqaddaran ini kita ataf kepada zahirah ini. Bermula sekurang-kurang untuk membuat kalam itu sabit dari fi'il dan dari isim, muqaddaran yang ditakdirkan salah satu keduanya. Ada fi'il, ada isim, tapi salah satu dari fi'il atau isimnya ditakdirkan. Contoh, kum. Ya. Berdiri olehmu. Ini udah dianggap kalam. Ada fi'il, ada fa'il. Fi'il kum, fa'ilnya, isimnya mustatir ditakdirkan. Takdirnya anta. Ya. Wa innama lam yata'allaf min fi'laini wala min harfaini wala min harfin wa ismin wala min fi'lin wa harfin li'annal kalama la yatahakkaku bidunil isnad. Nah. Jadi beliau di atas menjelaskan membuat kalam itu dua isim atau satu fi'il, satu isim. Udah begitu doang. Minimalnya dua isim atau fi'il dan isim. Berarti fi'il dan fi'il nggak boleh jadi kalam. Atau fi'il dan huruf nggak boleh jadi kalam. Huruf dan isim juga nggak bisa jadi kalam. Atau huruf sama huruf juga nggak bisa jadi kalam. Hanya saja tidak tersusun ianya kalam dari dua fi'il. Nggak boleh dua fi'il doang kita jadikan kalam. Wala min harfaini. Hanya saja tidak tersusun ianya kalam dari dua fi'il, tidak pula dari dua huruf, tidak pula dari huruf dan isim, satu huruf satu isim. Wala min fi'ilin wa harfin, tidak pula dari fi'il dan huruf. Semuanya nggak bisa dijadikan kalam. Fi'il huruf, huruf isim, huruf doang dua, fi'il doang dua, nggak boleh. Kenapa? Li'annal kalam la yatahakkaku. Karena sesungguhnya kalam itu la yatahakkak, tidak wujud ia. Yatahakkaku tidak wujud, tidak nyata, tidak pasti. Karena sesungguhnya kalam itu tidak wujud ia bidunil isnad. Enggak mungkin kita membuat kalam tanpa kita isnadkan, tanpa kita sandarkan satu isim kepada isim yang lain atau satu fi'il kepada isim. Enggak mungkin terjadi kalam tanpa isnad. Sementara untuk isnad butuh kepada isim. Nah, apa arti isnad? Wahwa nisbatu hukmin ila ismin ijaban au salban. Dianya isnad itu menisbatkan satu hukum kepada satu isim. Jadi nisbat itu menyematkan hukum kepada satu isim, nisbah ijab positif au salban atau negatif. Contoh qama zaidun, berdirilah oleh si Zaid. Ini kan kita menyematkan berdiri itu dilakukan oleh si Zaid. Itu arti isnad, menisbahkan satu hukum kepada satu isim. Si Zaid kita hukum dengan dia seorang yang berdiri. Nah. Wa ma Zaidun qa'iman, tidaklah si Zaid itu yang berdiri. Di sini kita sematkan kepada si Zaid hukum tidak berdiri. Itu namanya isnad. Isnad itu menyematkan satu hukum kepada satu isim. Jadi kalau nggak ada isim nggak mungkin terjadi kalam. Nah. Wal isnadu yaqtadhi musnadan wa musnadan ilaih likaunihi nisbatun bainahuma. Dan bermula isnad itu menghendaki ia akan musnad dan musnad ilaih. Untuk membuat satu kalam mesti ada isnad. Untuk mengisnadkan sesuatu perlu kepada musnad dan musnad ilaih. Kenapa untuk adanya isnad perlu kepada musnad ilaih? Likaunihi nisbatun bainahuma. Karena keadaannya isnad itu hubungan antara keduanya musnad ilaih. Karena yang disebut isnad hubungan antara musnad ilaih. Makanya untuk terjadinya isnad mesti ada musnad dan musnad ilaih.
Wa huma la yakuna illa ismaini au isman wa fi'lan. Dan bermula keduanya, musnad ilaih, itu tidak adalah keduanya kecuali dua isim atau satu isim satu fi'il. Sementara faktanya musnad ilaih pasti isim kedua-duanya atau satu isim satu fi'il. Zaidun qaimun isim kedua-duanya, qama zaidun satu isim satu fi'il. Makanya untuk terjadi kalam minimal dua isim zaidun qaimun atau satu fi'il satu isim seperti qama zaidun. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Waqad asyara al-musannifu biqaulihi wa aqallu ma yata'allafu ila nafi tilafil kalami min aqalla mimma dzukira ma'a fahmi jawazi tahsilihi bi aksara bi tariqil aula. Waqad asyara, sungguh mengisyarakan oleh musannif dengan ucapannya musannif. Apa ucapan musannif? Wa aqallu ma, bermula sekurang-kurang tersusun kalam itu sabit dari dua isim atau satu fi'il satu isim. Jadi musannif menyatakan sekurang-kurang membentuk kalam dua isim atau satu fi'il satu isim. Apa yang kita pahami? Itu minimal. Kalau maksimal untuk membuat satu kalam tanpa batas. Boleh 3 isim, boleh 4 isim. Boleh satu fi'il 2 isim, boleh satu fi'il 3 isim, terserah. Yang penting minimalnya saja. Nah, jadi sungguh mengisyarah oleh musannif dengan ucapannya musannif wa aqallu ma yata'allafu ila akhirih. Kemana musannif mengisyarah? Ila nafi tilafil kalam, kepada ternafi tersusun kalam, min aqalla, dari kurang, mimma zukira, dari ma yang telah disebutkan akan dianya ma. Ma'afahmi jawazi tahsilihi, bersama memahami boleh menghasilkannya kalam atau boleh tersusunnya kalam bi aksara dengan lebih banyak, bi tariqil aula dengan jalan lebih utama. Nah, ini yang penting. Ketika musannif menyatakan sekurang-kurang tersusun kalam, 2 isim atau satu fi'il satu isim, musannif mengisyarahkan bahwa nafi tidak boleh untuk membuat satu kalam kurang dari mazukir. Kurang dari 2 isim enggak mungkin jadi kalam. Kurang dari satu fi'il satu isim enggak mungkin terjadi kalam. Bersama memahami dalam ucapan musannif itu kita memahami bahwa boleh untuk membuat kalam dengan lebih banyak dari 2 isim. Dengan jalan lebih utama. Artinya kalau dari 2 isim aja boleh, apalagi 3 isim. Lebih-lebih lagi boleh untuk membuat satu kalam. Faqad yata'allafu min fi'lin wasmaini. Makanya beliau menjelaskan. Maka kadang-kadang tersusun ianya kalam dari satu fi'il dan 2 isim. Satu fi'il, 2 isim. Enggak apa-apa. Contoh, kana Zaidun qa'iman, adalah si Zaid itu orang yang berdiri. Kana fi'il madhi, Zaidun isim, qa'iman isim juga sebagai khabar kana. Satu fi'il 2 isim, jadi kalam. Wa min fi'lin wa salasati asma'in. Nah, dan kadang-kadang tersusun ianya kalam dari satu fi'il dan dari 3 isim. Fi'il 1 isim 3. Contoh, dhanantu Zaidan qa'iman. Aku mengira akan Zaid akan yang berdiri. Dhanna fi'il, tu fa'ilnya isim. Zaidan maf'ul dhanna yang pertama isim. Qa'iman maf'ul yang kedua isim juga. Jadi isim 3, qa'imun, Zaidun dan tu. Fi'il 1 dhanna. Jadilah kalam. Wa min fi'lin wa arba'ati asma'in. Dan kadang-kadang tersusun ianya kalam dari satu fi'il dan dari 4 isim. Contoh, a'lam tu Zaidan amran qa'iman. Aku memberitahu kepada si Zaid akan si Umar akan yang berdiri. Ini a'lama fi'il, tu fa'ilnya isim, Zaidan maf'ul pertama, amran maf'ul kedua, qa'iman maf'ul ketiga. Semuanya isim. Jadi fi'il 1 a'lama, isimnya 3, qa'imun, amrun, Zaidun dan tu. Boleh. Nah. Wa min fi'lil kasami wa jawabihi. Pasti kita ataf kepada min. Dan kadang-kadang tersusun ianya kalam dari fi'il kasam dan jawabnya kasam. Ada fi'il kasam, ada jawabnya. Jadilah dia kalam. Nahu contohnya, aqsamu billahi anna Zaidan qa'imun. Aku bersumpah demi Allah, sesungguhnya si Zaid itu berdiri. Jadi aqsamu billah fi'il kasam, anna Zaidan qa'imun jawabnya. Jadi kalam. Awis syarti wa jawabihi. Nah, maka kadang-kadang tersusun ianya kalam dari fi'il syarat, dari syarat wa jawabihi dan jawabnya syarat.
syarti kita ataf kepada kasam juga boleh. Tersusun dari fi'il syarat dan jawabnya syarat. Nahu contohnya in qama Zaidun kumtu. Jika berdirilah oleh si Zaid, niscaya aku berdiri. In qama Zaidun fi'il syarat, kumtu jawabnya. Jadi kalam. Nah, kemudian timbul pertanyaan, oke. Sekurang-kurang untuk membuat satu kalam berarti harus dua isim. Bagaimana dengan munada? Ya Zaidu, wahai Zaid. Ini kan kalam yang bisa dipahami. Ya Zaid, wahai Zaid. Kita udah mengerti kalau orang memanggil kita, ya Muhammad. Padahal ini dua kalimat, huruf satu, isim satu. Tadi di atas sekurang-kurang membuat kalam dua isim atau fi'il dan isim. Ini ada huruf dan satu isim. Satu huruf dan satu isim sudah jadi kalam. Bagaimana ini? Ya Zaidu. Nah, beliau menjawab. Fa'in qila, maka jika dikatakan orang, al-munada fi nahwi ya Zaidu tahsulu bihil faidah, walam yata'allaf mimma dzukira, bal huwa mu'allafun min harfin wa ismin. Maka jika ditanyakan orang bermula munada pada seumpama ya Zaidu, munada seperti ya Zaidu itu tahsulu, hasil dengan ya munada oleh faedah, walam yata'allaf, padahal tidak tersusun ia mimma dzukir, dari ma yang telah disebut ia. Maksud mimma dzukir, dia tidak tersusun dari dua isim atau fi'il dan isim. Bal huwa, bahkan dianya munada itu mu'allafun, yang disusun min harfin wa ismin, dari satu huruf dan satu isim. Munada seperti ya Zaidu ini kan udah dianggap kalam, udah ada faedahnya. Dia tidak dibentuk dari yang disebutkan di belakang, dua isim atau satu fi'il atau isim. Tapi dia dibuat dari satu huruf dan satu isim. Ya huruf, Zaidun isim. Bagaimana ini? Apakah bertentangan dengan penjelasan di atas? Oh, tidak bertentangan. Karena ini ada yang takdir. Ujibu, ajaba, ujiba. Ujiba bi annahu mu'allafun min fi'lin wasmaini. Oh, dijawabkan dengan bahwa sungguhnya munada itu disusun dari satu fi'il dan dua isim. Oh, ya Zaidu ini malah disusun dari satu fi'il dua isim. Li'anna takdirahu, karena sesungguhnya takdirnya ya Zaidu, unadi Zaidan, aku memanggil akan si Zaid. Ya, itu asalnya unadi Zaidan, aku memanggil akan si Zaid. Unadi fi'il mudhari', fa'ilnya mustatir, takdirnya ana. Jadi fi'il mudhari' satu, dhamir mustatir ana satu, Zaidan satu, jadi tiga isim, tiga kalimat. Satu fi'il, dua isim. Ya. Unadi fi'ilnya, fa'ilnya isim, takdirnya ana, Zaidan maf'ul isim. Tapi satu fi'il, dua isim. Faya naibatun manabal fi'li lighardil insya. Maka bermulaya itu ganti. Faya naibatun, maka bermulaya itu yang menggantikan ia manabal fi'li pada tempat ganti fi'il lighardil insya, karena tujuan insya. Jadi ya Zaidu asalnya unadi Zaidan, kemudian unadinya dibuang diganti dengan ya untuk menunjukkan insya langsung terjadi. Kalau unadi kan aku sedang memanggil, kayak khobariyah gitu. Jadi biar insya dibuang fi'ilnya diganti dengan ya. Nah itu. Jadi belum bertentangan dengan kaidah utama. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian wal kalimatu bi fathil kafi wa kasril lami, dan bermula kalimat. Bagaimana cara membaca kalimat? Bi fathil kaf dengan fathah kaf, wa kasril lam dan dengan kasrah lam. Hadza wal afsah, bermula ini itu dianya ini itu lebih fasih. Jadi kalimat kita baca lebih fasih. Walau boleh juga kita baca kilmah juga boleh, kalimah juga boleh. Kilmah boleh, kalmah boleh, kalimat juga boleh. Banyak cara baca. Jadi yang paling fasih itu bacanya wal kalimatu. Wa yajudu fiha fathul kafi wa kasriha. Dan boleh padanya kalimat oleh fathah kaf dan kasrahnya kaf bersama sukun lam. Fihima, pada keduanya fathah kaf dan kasrah kaf. Boleh padanya kalimat oleh fathah kaf dan kasrahnya kaf bersama sukun lam pada keduanya. Boleh kalmah, kilmah,
wal kalimah. Boleh. Wa tutlaqu lughatan alal kalamil mufid. Dan diitlakkan akan dianya kalimat pada lughat kepada kalam yang berfaedah. Maksud diitlakkan akan dianya kalimat di atas kalam yang berfaedah. Kalam bisa juga disebut kalimat. Artinya penggunaan dalam bahasa Arab ada yang menyatakan kalimat, maksudnya kalam. Artinya kalam dinamakan dengan kalimat secara lughawi nggak apa-apa. Contoh misalkan, kaqaulihi seperti ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Asdaqu kalimatin qalahal arabu kalimatu labid. Bermula sebenar-benar kalimat, sejujur-jujur kalimat yang dikatakan akannya kalimat oleh orang Arab itu kalimatnya silabid. Apa kalimat silabid? Ala kullu syai'in ma khalallahi batilun. Ini dimaksud, ini kalam nih. Ala kullu syai'in, ini kalam. Tapi Nabi menyatakan sebenar-benar kalimat. Artinya sebenar-benar kalam. Itu maksudnya. Jadi kalimat secara lughawi bisa berarti kalam. Ala kita ketahui olehmu kullu syai'in, bermula segala sesuatu ma khalallah, yang selain Allah itu batilun, batil. Wa ala kulli ma dalla ala ma'nan wa laisa bilafdin. Dan diitlakkan akan dianya kalimat pada lughat ala kulli ma, kepada setiap ma dalla yang menunjukkan ianya ma kepada makna, wa laisa bilafdin, dan tidak ada ianya ma itu lafaz. Setiap apapun yang memiliki makna pengertian, walau dia bukan lafaz, bisa disebut kalimat dalam lughat. Segala sesuatu yang menunjukkan kepada makna dan dia nggak ada lafadznya, boleh disebut kalimat. Seperti tanda misalkan, isyarah nggak ada lafadznya. Ini bacaan ini 30 menit aja, 30. Nggak boleh, nggak panjang-panjang. Kalau di Zoom itu 2 jam. Nah, ini kita baca 30 menit biar lebih mudah lagi untuk disimak insyaallah taala. Nah. Jadi sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.